Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya, Rihlah Journey. Saya saat ini berada di Pantai Cemara, Cipanglai, Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Ini adalah akses jalan baik menuju pantai ataupun juga keluar dari pantai. Di dekat akses masuk Pantai Cemara ini, jalannya memang seperti ini. Kita pelan-pelan saja menyesuaikan dengan kondisi jalan yang seperti ini. Tapi di depan akses jalan akan baik ya, karena sebagian sudah dibeton. Hanya beberapa meter saja yang belum dicor. Ya, kita pelan-pelan. Iya. Nah, sampai kepada jalan yang sudah dibeton. Alhamdulillah ya, kalau misalnya jalan sampai dengan pintu masuk Pantai Cemara ini sudah seperti ini, kita sangat bersyukur sekali karena itu sangat memberikan kenyamanan. Ini perjalanan pulang, kita lihat di kiri dan kanan itu pesawahan. Sawahan yang hijau, yang cukup luas juga, walaupun tidak terlalu luas. Nah, dari Pantai Cemara ke Jalan Raya itu kurang lebih sekitar 2 km. Hanya ya beberapa menit saja, mungkin sekitar 5 atau sampai dengan 8 menit. Karena ya sebagian jalannya memang belum dicor, sehingga tidak bisa kita cepat-cepat ketika melewati jalan seperti ini. Tapi di depan itu kembali jalannya dicor ya. Sebetulnya kalau jalan seperti ini dilalui dengan kecepatan yang sesuai sih tidak masalah. Ya, di kiri kanan masih sawah luas membentang, kemudian ada dangau juga di tengah sawah ya, khasnya pesawahan seperti itu ya, ada dangau, kemudian dangau tersebut berada di tengah-tengah dari pesawahan. Dangau ini digunakan oleh petani untuk beristirahat, mengamati tanaman padinya dari serangan hama mungkin ya, atau juga burung kalau menjelang panen. Nah, di depan itu sudah terlihat ada lalu lalang mobil, motor ya. Dan dari kamera mungkin belum terlihat, tapi dari sini sebetulnya sudah terlihat. Dan dari sini sampai dengan jalan raya di depan itu jalannya seperti ini, sudah baik. Nah, ini hanya banyak pasir di sini, tapi ya relatif sudah baik ya. Hanya titik-titik tadi di belakang yang ya beberapa meter itu memang masih bebatuan gitu. Nah, dari pintu keluar atau dari keluar dari akses menuju Pantai Cemara ini, jika ke arah kanan itu adalah ke arah Pangandaran ya, kalau laut yang jauhnya. Nah, sebelumnya tentunya ada Sayang-Heulang, ya, ada Santolo, ada Ranca Buaya, Karangpakwak, Cicalobak, Cigebang, dan banyak ya laut-laut di sekitar pantai selatan ini, yang mulai dari sini
sampai dengan ke Pangandaran. Nah, ini kalau ke kanan adalah ke Pangandaran, kita ke arah kiri, kita akan menuju Ciwidey melalui Cidaun. Nanti kita ketika di jembatan berhenti dulu sebentar ya, melihat panorama keindahan muara. Nah, ini di depan saya ini sudah ada ya jembatan Cidamar. Nah, menara BTS pun, menara kembar BTS pun sudah terlihat dari sini. Nah, nanti kita akan melewati menara BTS tersebut ya. Nah, ini adalah jembatan Cidamar yang muaranya sampai ke lautan sana. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan karena perjalanan masih panjang. Perjalanannya ini jembatan merah ya. Banyak jembatan merah yang menghubungkan di lintas selatan Jawa Barat ini. Nah, ini di depan sudah terlihat menara BTS sebagai tanda ya bahwa kita harus belok ke arah kanan. Nah, hati-hati. Ini bukan? Oh, bukan ya. Satu lagi ya, masih di sebelah sana. Masih di sana ya, menara BTS kembar itu. Kalau ini menara BTS-nya tidak kembar. Kalau di Malaysia ada oh ya ternyata betul, ke kanan ya. Kita akan ke kanan. Nah, di depan itu menara kembar. Menara BTS kembar. Jadi patokan kita apakah dari arah Naringgul atau dari arah Cidaun. Kalau jalannya sudah benar, itu yang paling mudah adalah menara kembar ini. Ini kalau kita menoleh ke belakang akan terlihat lautan lepas. Indah sekali. Berhubung saya naik motor dan kameranya ada di depan, jadi saya tidak bisa melihat ke belakang. Gitu. Tapi kalau dari arah Naringgul, ketika melewati menara kembar yang tadi, itu lautan lepas, hamparan biru terlihat sangat jelas sekali. Sekarang kurang lebih bukan sekitar ya, memang pukul 14.48 di hari Minggu tanggal 3 November 2024. Perjalanan dari Pantai Cemara, Cipanglai, Cidaun, Cianjur menuju perbatasan antara Cidaun dengan Naringgul. Nah, kita akan menemukan gapura perbatasan dari Cidaun, Kecamatan Cidaun dengan Naringgul. Jalannya seperti ini, marka jalannya jelas, warna kuning, putus-putus. Kemudian di pinggirnya pun marka jalannya juga masih sangat terlihat. Jalannya akan seperti ini terus ya sampai dengan Ciwidey, hanya beberapa titik saja yang tidak seperti ini, tapi secara garis besarnya, secara umum jalannya seperti ini. Nah, di sini saya tidak menemukan lampu perempatan jalan yang warna kuning, hijau ataupun merah. Tidak ada di sini. Jadi kalau sahabat Rihlah kita sekalian melewati jalur ini tidak akan menemukan ya lampu stopan seperti di perkotaan. Nah, karena tidak ada stopan, ini seperti jalan tol ya. Tidak ada pemberhentian karena memberi jalan dari arah-arah yang lain. Nah, ini jalannya relatif sepi seperti ini. Nah, rumah-rumah penduduk sih sudah banyak di kiri dan kanannya. Nah, dari Cidaun, dari bawah tadi, kalau kita menggunakan motor dengan kecepatan sedang, itu kurang lebih 1 jam sudah sampai ke rest area Naringgul. Tapi kalau misalnya kita memacu motornya tidak terlalu cepat, itu sekitar 1 jam lebih ya. Bisa 1 jam 10 menit
atau kalau kita berhenti dulu agak lama, antara Cidaud ini dengan Naringgul bisa 1,5 jam. Jadi kalau sahabat ingin cepat sampai, 1 jam saja sampai ke perbatasan rest area Naringgul, itu ya kecepatannya bisa disesuaikan. Nah, namun tetap keselamatan adalah menjadi prioritas. Keselamatan harus diutamakan karena dengan keselamatan inilah perjalanan yang kita lakukan tentunya bermanfaat. Nah, kalau kita mengejar kecepatan, maka perhatian kita menjadi fokus kepada kecepatan, sementara gerak refleks mungkin gerak refleks kita terbatas ya, mungkin ada lubang atau ada orang menyeberang, ada kendaraan-kendaraan yang mungkin keluar jalur memepet kendaraan kita, itu bisa saja ya kita terjatuh, bersinggungan karena cepat gerak refleks kita tidak bisa mengikuti kecepatan kendaraan kita. Maka kita harus bijaksana dalam mengatur kecepatan berkendara ya. Ya, beberapa tips dalam berkendara ya untuk berbagi ya dengan sahabat Rihlah sekalian. Ya, sahabat Rihlah sekalian pun tentunya sudah terbiasa ya sebagiannya dengan perjalanan-perjalanan seperti ini. Yang pertama adalah kita harus memastikan mesin kendaraan motor kita, kalau kita naik motor, itu memang berputar atau berjalan dengan tidak ada kendala apapun. Jadi perhatikan suara mesin kendaraan kita, apakah terdengar suara-suara yang tidak biasanya, terdengar suara-suara yang tidak normal. Nah, sebelum kita pergi, kita panaskan kendaraan kita sambil mendengarkan getarannya, suaranya, apakah normal atau tidak ya. Kemudian yang selanjutnya kita periksa bannya, tekanan udaranya, apakah ada paku atau kaca atau batu tajam yang menancap di ban motor kita ya. Pada umumnya kendaraan sekarang motor ini banyak menggunakan ban tabless ya, sehingga ketika tertusuk benda tajam itu tidak langsung kempes. Nah, makanya sebelum pergi kita perhatikan bannya apakah ada benda-benda asing ya yang menusuk roda kita. Jangan sampai nanti ketika kita berada di perjalanan, di pegunungan atau di tempat yang sepi, ini banyak ternyata kehabisan angin dan itu sangat menyiksa kita, harus mendorong motor ya, dengan tidak tahu sampai berapa kilo kita harus mendorong motor, sampai dengan ketemu tambal ban baru kita bisa berhenti. Nah, yang kemudian remnya, bagaimana rem kita pastikan rem kiri kanan depan belakang ini baik ya, karena ini faktor keselamatan yang sangat penting sekali. Kalau remnya bermasalah, ini nanti kita tidak bisa menghentikan kendaraan sesuai dengan yang seharusnya, apalagi ketika kecepatan tinggi. Nah, ketika kita rem ternyata kendaraan kita masih tetap maju. Nah, tentunya ini sangat berbahaya. Atau remnya mengunci sendiri. Ya, suka ya sahabat sekalian, motor kita tiba-tiba remnya mengunci sendiri. Ini sangat berbahaya sekali. Ketika kita sedang berkendara, apalagi dengan kecepatan yang tinggi, tiba-tiba remnya mengunci sendiri. Nah, kemungkinan besar kita akan terpelanting jatuh ya. Wah, banyak sekali di motor ini. Kayaknya touring ya. Ya, banyak motor ya melintas ya. Di minggu seperti ini.
Ini basah nih jalan, agak basah-basah. Kayaknya hujan ya tadi di sini. Nah, karena bekas hujan, jadi udaranya agak dingin ya, tidak panas seperti kalau biasanya tidak ada hujan. Nah, lihat jalan berkelok ya, bawah, ke atas, indah ya, jalan seperti ini. Ya kan kita harus nikmati pemandangan perjalanan dengan penuh kegembiraan ya, supaya hati kita senang dan riang gembira. Berbicara lagi dengan tip touring tadi ya, bagaimana rem kita periksa benar-benar supaya keamanan kita bisa terjamin ketika kendaraan kita harus berhenti pada saat yang tepat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya lampu ya, lampu kiri kanan kita, lampu side kita, baik yang depan ataupun yang belakang, ini kita harus pastikan lampu berfungsi dengan baik. Ya, lampu sen ini sangat penting ya, karena ketika akan kita melintas ke jalur yang berbeda atau berbelok, ketika lampu sen kita berkedip-kedip sesuai dengan yang seharusnya, ini memberikan isyarat kepada pengendara dari arah depan dan belakang kita untuk memberi jalan kepada kita. Nah, jadi penting sekali lampu sen ini dipastikan dahulu supaya tetap berfungsi sebagaimana yang seharusnya, gitu ya. Dan jangan sampai kita salah menggunakan. Terkadang kita salah menggunakan ya, kita mau lampu sen kita nyala ke kanan gitu ya, ke kanan karena bekas belok ke kanan tadinya dan lupa gitu. Padahal kita mau ke kiri karena tadi sebetulnya kita lupa mematikan lampu sen tersebut. Nah, ini pun harus kita ingatkan ya, jangan sampai ketika kita sudah belok kanan dengan lampu sen kita lupa mematikannya, sehingga ini bisa membuat orang lain salah paham ya. Kiranya kita mau belok kanan tapi malah belok kiri atau lurus terus. Tentu itu akan mengecewakan yang melihatnya ya. Gitu. Sebagian malah kesel gitu ya. Nah, jadi lampu saja kemana, beloknya kemana begitu. Nah, ini agak gerimis kecil-kecil ya, agak gerimis kecil-kecil. Tidak besar. Ini bekas hujan kayaknya. Gitu. Nah, kaca spion juga penting ya, kaca spion. Kaca spion harus terpasang. Dua-duanya harus ada, baik kiri dan kanan, supaya kita bisa melihat kendaraan dari arah belakang kita. Nah, sehingga kita ketika akan menyalip kendaraan di depan kita, ataupun kita akan menyeberang, ataupun kita akan belok. Nah, ini masjid ya, masjid pinggir jalan. Kalau belum sholat, silahkan sholat dahulu ya. Nah, kita akan menyeberang kiri kanan, menyalip. Nah, lampu spion kita ada dua-duanya. Ini tentunya sangat-sangat membantu kita. Ini sebagian kendaraan bermotor itu kadang-kadang hanya satu ya spionnya ya. Entah kenapa sengaja satu. Itu kan sebetulnya ketika hanya satu, berarti dari yang sebelahnya yang tidak ada kaca spion itu kita tidak bisa mendeteksi secara dini kendaraan-kendaraan yang ada di belakang kita. Nah, kita harus menoleh. Atau kalau punya indera keenam bisa ya. Nah, ini sudah sampai ya. Selamat datang di Kecamatan Naringgul. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ternyata hanya beberapa menit ya sampai ke perbatasan Naringgul. Kita sudah berada di perbatasan Naringgul ya. Nah, ternyata mukanya sama ya, baik dari arah Naringgul ataupun dari arah Cidaun. Itu tulisannya sama, ada tulisan kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini apresiasi sekali ya. Gapura ada kalimat thayyibah sebagai tanda ketika kita melangkahkan awal perjalanan membaca doa bertawakal kepada Allah.
dan tidak ada daya dan kekuatan apapun yang terjadi, semuanya kecuali hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita bermohon kepada Allah agar diberikan keselamatan dalam perjalanan, baik perjalanan yang kita lalui dengan kendaraan secara fisik, tapi juga perjalanan rohani kita ya, dari perjalanan-perjalanan yang kita lakukan, melihat, melintasi alam, melintasi gunung, lautan, itu menjadi iktibar perjalanan rohani kita. Bagaimana rohani kita dibukakan cakrawalanya akan beragamnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bervariasinya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian banyak. Kita lihat daun-daun, kita lihat air, kita lihat tebing-tebing ya, dan banyak hal-hal yang kita lihat dalam perjalanan. Ini seharusnya bisa menyadarkan kita betapa beragamnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang perjalanan. Nah, bagaimana perjalanan ini juga merupakan perjalanan rohani kita, hijrah kita dari hari ke hari bisa menjadi lebih baik ya dari hari ini. Jadi setiap kita melakukan touring, itu bukan hanya kelelahan saja yang kita dapatkan. Karena kalau hanya kelelahan saja yang kita dapatkan, itu rugi ya. Rugi uang, rugi waktu, capek ya, tapi tidak dapat amal apa-apa. Kita tidak dapat kebaikan apa-apa. Karena ya tadi, kita tidak menghubungkan hati kita dengan pencipta alam semesta ini yang kita melakukan touring di perjalanan-perjalanan yang sudah kita lakukan. Jadi agar touring yang kita lakukan ini bernilai pahala, bernilai ibadah, maka niatkan dari awal bahwa touring yang kita lakukan semata-mata untuk kebaikan. Kebaikan dalam hal apa? Kita melihat ciptaan-ciptaan Allah sehingga menyadarkan betapa besarnya pencipta alam semesta ini ya. Ya sahabat Rihlah Journey sekalian, saya tidak akan merekam ya sampai dengan area Ciwidey karena sudah ada ya rekaman pada video-video saya yang lain. Jadi kalau penasaran, silahkan sahabat Rihlah Journey untuk menyimak video-video pada touring yang sebelumnya gitu ya. Memang video-video yang saya rekam saat ini banyaknya sekitar pesisir selatan ya, mulai dari Apra, Pantai Serek, kemudian melewati Ciwidik ya, melewati Karangpotong, tapi belum saya videokan ya kalau Ciwidik dan Karangpotong, walaupun saya sudah pernah ke keduanya, tapi ya pada saat itu belum ada ya rekamannya, hanya foto-foto dan rekaman video biasa saja, tapi tidak dikemas, diproduksi dalam bentuk ya sajian di channel YouTube ya. Nah, kenapa saya sekarang memposting atau mengupload video-video ini? Nah, inilah salah satu kontribusi yang bisa saya berikan kepada sahabat Rihlah sekalian agar bisa menarik pelajaran ataupun referensi dari jalur-jalur yang sudah saya lewati ya. Jadi kalau sahabat Rihlah sekalian ingin melintasi jalur-jalur yang pernah saya lewati, tentunya ini bisa memberikan gambaran bagaimana keadaan medan yang akan dilalui ya. Keadaan medan yang dilalui gitu. Nah, bagaimana kontur jalannya, naik turunnya, turun naiknya, kiri kanannya, kanan kirinya, kan begitu ya kalau jalan, ada yang kiri kanan, ada yang kanan kiri ya. Ada kalau ada naik ya ada turunnya, turun lagi ada naiknya lagi ya, seperti sekarang ini ya. Sudah naik, belok lagi ya, itu adalah paduan ya. Nah, ya seperti itulah. Nah, di depan ada masjid ya, Bu. Ya kita bersyukur ya karena banyak masjid di pinggir jalan. Jadi ini fasilitas ibadah bagi peturing ya.
tidak khawatir, kebingungan harus sholat di mana, karena dalam touring tetap aja ya, yang utama itu tetap sholat ya, bukan touringnya ya. Justru touring itu sebagai salah satu amal soleh yang kita lakukan kalau diniatkan dengan baik. Nah, amal soleh tersebut kalau kita melalaikan sholat dalam perjalanan, nah ini tidak sinkron. Berarti ketika kita touring, kita tidak benar-benar berniat dengan baik. Nah, ketika touring yang tadi ya, seperti kita menyiapkan secara fisik motor kita dari berbagai aspek keamanan ya, dari aspek lampu, dari aspek kelistrikan. Nah, tentunya ketika kita melakukan perjalanan dan sudah memasuki waktu sholat, apakah itu sholat zuhur, apakah itu sholat asar, apakah maghrib, apakah isya, kita tidak boleh melalaikannya. Karena kalau kita melalaikan dan kita terus melakukan perjalanan, ya kita harus malu ya. Kenapa harus malu? Yang kita lintasi adalah bumi yang terhampar luas, yang ada penciptanya. Nah, tapi kita ketika dipanggil oleh yang menciptakan bumi yang kita lintasi, ya kita malah tidak datang. Gitu. Jadi harus malu ya. Jadi kita harus sholat walaupun kita sedang asyik-asyiknya dalam perjalanan. Ini sebagai bukti bahwa yang kita lakukan adalah diniati dengan awal yang baik. Nah, ini bekas-bekas hujan yang ada ya. Bekas-bekas hujan. Udaranya sejuk, tapi ini ada tetesan-tetesan air gerimis gitu ya. Apakah ini sampai Ciwidey seperti ini? Kemungkinan iya ya. Karena ya tadi makin ke arah pegunungan itu akan semakin ketinggian dan tentu cuacanya akan semakin dingin, dan ketika cuaca semakin dingin itu makin banyak air-air begitu ya yang bersatu padu gitu dan berjatuhan lagi ke bumi ya, seperti itu. Nah, tapi ya bersyukur ya di jalan ini, jalannya sudah bagus, sudah baik. Masjid-masjid pun alhamdulillah bertebaran. Kita bersyukur sekali bahwa masjid-masjid ini banyak bertebaran. Sebentar lagi itu akan berkumandang azan asar ya, gitu. Nah, akan berkumandang azan asar. Nah, tentu kita akan mendengar panggilan dari yang menciptakan bumi ini. Nah, ini jalannya seperti ini terus, ya. Jalannya seperti ini terus, dan di samping kiri kanan itu beragam ya. Kadang banyak rumah penduduk, kadang semak belukar, bahkan nanti di depan sana itu banyak perbukitan dengan air yang berhamburan. Apakah air yang berhamburan itu? Air yang berhamburan itu namanya dalam bahasa Sunda curug ya. Kalau bahasa Indonesia curug apa tuh? Ada nggak pada namanya curug bahasa Indonesia? Air terjun saja ya. Nah, air terjun. Nah, gimana kalau kita kasih nama air berhamburan ya? Itu karena berhamburan ingin ke bawah. Nah, jadi ya seperti itulah medannya ya. Jalur dari Cidaun ke Ciwidey ini sudah baik ya. Ini sudah perumahan warga, kembali gitu ya. Ini masyarakat di sini paduan ya, paduan dari dua elemen besar, elemen pegunungan dan elemen laut ya, jadi satu di sini. Nah, jadi kalau penduduk di sini, warga di sini mau ke gunung, ke Ciwidey itu dekat juga ya. Nah, kalau warga di sini ingin ke pantai ya dekat juga gitu. Nah, bahkan kalau nggak kemana-mana di tengah-tengah itu bisa juga gitu ya. Jadi tidak ke laut, tidak ke pantai gitu. Karena sudah biasa ya bagi mereka
Mereka tinggal di area-area perbukitan seperti ini, di area pegunungan, itu sudah biasa. Wah, ini jalannya menanjak sekali, perlu effort ya, tapi masih bisa dilalui. Ya, masih bisa dilalui ya. Ini harusnya dari bawah agak cepet ya. Harusnya dari bawah agak cepat sehingga motornya ringan. Tadi saya tidak terlalu cepat motornya, jadi agak tidak yang seharusnya kecepatannya, agak sedikit berat ya gitu. Saya tidak mengira sudah tiba pada tanjakan tersebut ya, padahal sudah berapa kali saya lewat sini. Tapi secara prinsip sih sebetulnya motor-motor bisa ya melalui jalan ini, baik dari arah Ciwidey ke Cidaun. Itu syarat utamanya adalah rem ya. Kalau dari arah Ciwidey ke Cidaun syarat utamanya rem gitu, karena bukannya tidak ada tanjakan, tapi banyak turunannya, banyak kiri kanannya, banyak kanan kirinya. Tapi kalau dari arah sebaliknya, dari arah Cidaun, itu memang ada juga ini di depan tanjakannya. Kita pacu dulu motornya supaya tidak terlalu berat ya. Baik, mobil ternyata. Ya kalau agak cepat tidak terlalu berat ya. Kalau tadi saya lupa itu sudah dekat tanjakan seperti itu, jadi saya tidak siap sehingga motor saya agak berat ya. Tapi kalau ini saya sudah siap gitu ya, jadi saya bisa mengatur kecepatan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhannya, dan ini diisi bensin full ya. Nah, ini tadi beberapa kali saya lihat anjing ya. Apakah ini hewan asli di sini gitu, atau peliharaan, atau paduan keduanya ya. Gitu ya. Jadi kalau dari Cidaun ke atas, kontur jalannya bisa dilihat sendiri ya tadi, atau dilihat sama-sama begitu ya di rumah masing-masing gitu melalui rekaman video ini. Itu kebanyakan naik ya. Banyaknya berapa saya tidak menghitung ya, tidak tahu juga berapa banyaknya, tapi secara umum, secara general bisa disimpulkan. Kalau mau dihitung silahkan gitu ya. Itu kebanyakan naik. Kebanyakan naik dan menikung seperti ini. Ya. Seperti ini. Maka apa modal utamanya? Modal utamanya adalah kondisi mesin yang prima ya. Kenapa? Ini akan mengerahkan kemampuan mesin motor kita. Jadi kalau mesinnya prima ya, insya Allah kendaraan kita, motor kita akan laju dengan sesuai dengan kecepatan yang dia mampu, tapi tetap naik ya gitu. Nah, motor ada yang cc-nya besar, ada yang cc-nya kecil. Nah, motor-motor dengan kompresi berapa ya? Itu di bawah berapa ya? Itu harus disesuaikan dengan bahan bakarnya. Kalau kompresinya tinggi berarti harus menggunakan Pertamax ya. Nah, bagi yang kompresinya lebih tinggi lagi seperti motor Vario ini ya, 160, ini kompresinya tinggi ya, itu yang sebaiknya itu menggunakan Pertamax turbo ya. Karena makin tinggi oktan dari bahan bakar yang kita gunakan sesuai dengan kompresi mesin motor kita, itu maka pembakaran akan optimal dan menghasilkan tenaga yang optimal juga gitu ya. Jadi jangan sampai motor dengan kompresi tinggi menggunakan oktan yang rendah. Nah, itu tidak sesuai dan tidak proporsional. Kalau seperti itu bahan bakarnya cepat terbakar dari yang seharusnya. Seharusnya belum terbakar, tapi dia sudah terbakar duluan ya karena oktannya rendah gitu. Nah, ketika terbakarnya belum saat yang tepat, maka ini berpengaruh terhadap performa mesin, terhadap outputnya ya, terhadap keluaran tenaganya. Di samping nanti zat-zat bekas pembakaran dari
yang tidak seharusnya tadi terlalu cepat, itu jadi menumpuk ya, jadi kotor, mesinnya kotor, jadi harus disesuaikan. Demikian juga kalau kompresinya rendah, jangan menggunakan oktan yang tinggi, karena semakin tinggi oktan itu semakin lambat terbakar. Nah, dengan kompresi yang rendah itu lambat terbakar tidak sesuai juga dengan kebutuhannya ya. Nah, akibatnya ya sama saja tidak optimal dan akan meninggalkan bekas-bekas pembakaran yang tidak terbakar. Kalau pembakaran pasti terbakar ya, jadi sisa-sisa pembakaran akibat lambatnya terbakar dari oktan yang tinggi tersebut ya, gitu. Nah, makanya tadi ulangi lagi ya, ini ada kaitannya dengan jalan nanjak sebetulnya yang saya maksudkan gitu. Jalan nanjak itu kan perlu performa mesin yang prima ya. Nah, makanya untuk menunjang primanya mesin dan output tenaganya bisa optimal, sesuaikan bahan bakar dengan mesinnya ya. Jangan sampai mesinnya kompresinya rendah menggunakan yang oktannya tinggi ya, walaupun harganya lebih mahal, itu berarti bukan lebih baik ketika kompresinya tidak seimbang ya dengan kebutuhan kompresi yang dibutuhkan, dengan zat oktan yang dibutuhkan ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, di sini itu tidak ada lampu merah, lampu hijau atau lampu kuning ya. Jadi tidak akan ada stopan. Nah, jadi kita bisa seolah-olah di jalan tol ini. Jalan tol tidak ada ya stopan. Jalan tol itu kayak begini ya. Tidak selamanya di kota. Kiri kanannya jalan tol itu kalau tidak tanaman-tanaman, kolam-kolam air gitu yang didesain sedemikian rupa untuk resapan air. Kalau ini sih sebetulnya bukan jalan tol yang sebenarnya ya, hanya seperti sajalah begitu. Karena lalu lintasnya sepi gitu ya. Kemudian jalannya baik. Maka seperti jalan tol. Tidak bebas hambatan ya. Nah, di depan itu ada tempat wisata. Gunung Pambiasan. Saya sih belum pernah ke sana ya. Insya Allah suatu saat bisa ke sana gitu ya. Ingin tahu siapa sih sebetulnya yang ada di atas, yang tahu infonya ada wisata apa di atas, bisa komen ya, memberitahu saya itu ada apa saja di atas gitu, dan juga memberitahu yang lain juga ya, karena saya tidak bisa menjelaskan ada apa di atas karena saya belum pernah tahu juga gitu, belum pernah ke atas maksudnya, jadi tidak tahu gitu. Walaupun sudah sering lewat jalan ini, jadi kalau yang tahu silahkan komen ya, gitu. Ini jam 2.59 ya. Suasana nampak lengang, bekas hujan, gitu ya. Bekas hujan dan suara jengkrik bersaut-sautan. Ini khasnya binatang-binatang yang ada di semak-semak seperti ini, begitu ya. Ini saya ngomong terus tapi sampai Cidaun sebenarnya. Tapi yang usahakan sampai Cidaun saja sebenarnya, tapi tidak terasa sampai sini ya. Ini kan ada di Jakung gimana nih? Waduh, apakah baterainya cukup gitu? Ini di depan sudah terlihat ya perbukitan. Waduh, jalannya Masya Allah. Hati-hati, ada belokan tikungan tajam di depan. Saya udah tahu ya, ada tikungan tajam di depan. Nah, ini berbelok dan nanti belok lagi tuh di bawah. Iya, turun lagi. Turun kiri kanan. Nah, turun dari puncak gunung. Tinggi sekali. Nah, seperti ini ya. Tinggi ya. Jabar Istimewa. Iya, terus menukik
bagaikan elang menyambar mangsa ya. Iya, kita terbang menukik ya, menyambar mangsa ini. Jadi elang ini kita. Iya, lalu naik ya. Aduh, lalu naik. Naik ke puncak gunung ya, karena di Ciwidey gunung ya. Atau kita nyanyi nasyid dulu aja ya. Nasyid dulu, ini nanjak dan menikung. Nanjak dan menikung. Ah, entah di mana ada jualan bakso enak ya, 20.000 gitu. Baksonya gede, hampir memenuhi mangkok ya. Jadi Rp 20.000 memenuhi mangkok. Bakso buatan sendiri katanya. Tidak beli di pasar. Dari sini mungkin ya. Bakso tersebut. Entah sebelah mana ya, saya juga tidak terlalu hafal ya. Tapi ada ya, karena 2 minggu ke belakang beli bakso ya yang harganya 20.000, tapi memenuhi mangkok satu baksonya itu. Ayo kita berangkat ke sebuah desa di seberang sebutan belantara, semak belukar dihias gunung-gunung, bukit, ngarai dan lembah, kabut ke labu, lembut menyapu hutan berliku. Burung-burung berkicau, riang gembira, gemericik, dedaunan dan angin menyapa, mengiringi langkah kaki pemuda idola yang tak pernah lupa Tuhannya di sepanjang usia. Itu ya, pemuda idola itu adalah yang tidak pernah lupa kepada Tuhannya di sepanjang usia, baik dari waktu dia remaja ya, atau dari anak-anak dewasa sampai dengan usia tua. Itulah pemuda idola yang tidak pernah lupa pada Tuhannya. Segala puji hanya pada Ilahi, pencipta alam semesta dan segala isinya, pencipta pengatur putaran jagat raya. Kembali berjuta pujian terpanjat padanya, kembali berjuta pujian terpanjat padanya. Ya, seperti itu ya maksudnya, bahwa segala pujian itu hanya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan alam raya ini, yang mengatur perputaran alam semesta ya, sehingga matahari terbit dari ufuk timur, tenggelam di ufuk barat. Itu karena perputaran mata surya kita, gitu ya, yang mengatur kehidupan air mengalir ya dari gunungan, sungai sampai ke muara bertemu di lautan. Itu semuanya adalah ada yang ya, bukan gravitasi yang mengaturnya, tapi gravitasi tersebut ini apa ya? Ini jala hijau ya. Ini indah sekali ya. Terbentang luas di depan. Ini adalah jala hijau, apa namanya, saya lupa lagi di daerah ini. Sebagai menghalangi ya batu-batu yang berguguran, dikhawatirkan naik pengendara. Ini dulu warna hijaunya kontras ya, jadi sangat indah. Ini sudah warnanya sudah hilang, sudah kusam. Jadi sudah tidak kontras lagi. Ya, menikuk. Nah, sudah hujan ya, di sini sudah berhenti nih hujannya.
Tanda-tandanya hujan berhenti itu ayam main ya. Kalau ayam main berarti udah berhenti hujan. Nah, lihatlah ini pemandangan alam yang indah ya. Ada masjid, ada menara, ada bebukitan, kemudian jalanan basah dengan air hujan, menyegarkan ya. Nah, ini indah sekali sebetulnya pemandangan seperti ini, gitu ya. Maka kita harus bersyukur. Jalan baik ya seperti ini, sangat dinikmati sekali touring ini ya. Kalau kita touring dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, gitu. Nah, ada motor ya, motor dengan suara besar juga nih. Bagaimana touring dengan cara yang baik itu? Touring dengan cara yang baik itu adalah ya kita jangan emosional kepada pengendara yang lain begitu. Ya terlepas siapa yang salah ya kita jangan emosional ya, bisa jadi kita juga yang salah, orang lain marah ya kepada kita. Nah, kita harus mengendalikan emosional kita ketika ada di jalanan. Jangan sedikit pemicu saja kita marahnya berlebihan. Ya namanya di jalan tentunya terkadang ada hal-hal yang tidak terjadi, maka kita berlindung kepada Allah ya dari hal-hal yang membahayakan perjalanan kita. Kemudian patuhi peraturan lalu lintas. Patuhi lalu lintas ya, marka jalan, kemudian penyeberangan, gitu ya. Ini harus dipatuhi, ya, kita taati, karena kalau kita memang niatnya touring yang baik, tentunya kita tidak akan melanggar peraturan lalu lintas. Karena peraturan lalu lintasnya dibuat ya untuk ditaati agar bisa menjaga keselamatan masing-masing. Jangan sampai kita menjadi penyebab yang tidak menyenangkan bagi orang lain ya, gitu. Jadi kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kita sudah mendekati polisi sektor Naringgul, sektor Naringgul ya. Nah, ini polisi sektor Naringgul. Berarti di sini pemukiman warga Naringgul ya. Nah, di depan terhampar luas. Bukan terhampar ya. Itu maksudnya apa kalau pegunungan besar di depan itu? Bukan terhampar ya. Menjulang. Ya kalau menjulang tinggi pasti ya. Menjulang. Ini tajam dan menurun nih. Nah itu ya, teguh menjulang, kokoh menjulang dengan nuansa awan mendung ya, kabut kayaknya itu. Indah ya. Ini berarti kita sudah mulai mendekati, ada harimau ya. Ada harimau kota itu.
Gitu. Jadi binatang-binatang yang ditemui itu harimau kecil seperti tadi ya, kemudian ayam itu banyak, dan banyak yang ada ya, ini ayam tuh. Ya, ke bawah dan menikung ya, ke bawah dan menikung. Nah, lihat indah ya di depan itu. Bukan hamparan ya, apa ya bahasanya tadi, menjulang ya. Bebukitan yang menjulang-julang karena lebih dari satu begitu, dengan awan kelabu di atasnya. Nah, lihat ini juga ya, raksasa ini. Nah, ini ya. Nah, kita sudah mulai mendekati bebukitan yang tadi terlihat jauh, sekarang sudah dekat ya. Bahkan kita itu ke sana ya. Bahkan kita sekarang hampir berada di bawahnya. Nah, ini berarti kita sudah mulai ke arah pegunungan yang makin lama makin banyak ya bebukitan seperti ini, karena memang semakin mendekati Ciwidey tentunya akan banyak bebukitan ataupun pegunungan ya yang akan terlihat. Nah, seperti ini. Ya, sekarang pukul 15.12 ya. Saya tadi tidak mendengar azan. Saya tidak mendengar azan ya. Apakah memang karena fokus ke jalan? Nah, kenapa katanya tidak sholat ya? Kan sudah azan katanya. Ya tadi sudah dijama. Ya tadi sudah dijama ya. Jama kosor ya. Jama awal. Gitu. Nah, ini merupakan rukso bagi musafir ya untuk menjama sholatnya. Sekarang kita berada di lembah ya, di antara lembah-lembah dan bukit. Nah, ada suara burung-burung gitu ya, sangat syahdu sekali begitu. Jadi kita harus benar-benar bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan kepada kita. Terdengar ya suara binatang-binatang khas. Ada juga suara seperti apa tuh, jengkrik begitu ya. Nah, suara apa lagi seperti itu tuh. Nah, ini ada beton yang luar biasa tinggi di depan kita. Nah, adalah curug ceret ya. Curug Ceret kembali menunjukkan eksistensinya, karena baru saja turun hujan di sini ya. Kita akan naik juga salah nih ya, sebentar. Cukup ini baterainya nggak? Masih banyak ya? Khawatir habis juga ini baterainya. Ya, kita skip dulu ya. Khawatir nanti. Tapi tadinya saya kan hanya bersambut daun saja sebenarnya tadinya ya, awalnya begitu. Tapi keasikan bicara tidak terasa ya. Ternyata melebihi gapura Cidaun sampai dengan sebetulnya ini indah, ingin saya videokan terus versi penuhnya gitu, versi fullnya. Bagaimana perjalanan Cidaun, Ciwidey, mulai Narigul, update hari ini ya, update hari ini tanggal 3 November 2024. Update pada musim penghujan. Sejuk ya udaranya. Oh ya, 2 bulan lagi ya, 2 bulan setengah mungkin ya, 2 bulan setengah lagi, sekitar bulan Februari akhir ya. Ini akan tiba bulan Ramadan ya, tidak terasa. Tidak terasa 2 bulan setengah, November ya, Desember, Januari,
Februari, 3 bulan berarti ya. Ya 3 November, Desember, Januari, Februari, 3 bulan ya. Akan datang kepada kita bulan yang mulia ya, bulan yang ditunggu-tunggu. Wah, ini pemandangannya bagus ya, bagus. Akan datang bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dirindui oleh kita semua. Karena 1 bulan tersebut itu lebih utama ya dari bulan-bulan yang lain, dari 11 bulan yang lain. Lanjut aja, masih banyak baterainya ya, masih banyak ya, mudah-mudahan cukup ya, sampai cukup deh. Saya bicara terus juga, mudah-mudahan cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya, kurang lebih 3 bulan lagi akan datang tamu agung ya, tamu yang ditunggu-tunggu. Itu bulan Ramadan. Mudah-mudahan berkelok-kelok ya. Dan ramai ini 15-17 sih sore hari ya, setelah asar banyak pengendara yang melewati jalur ini. Jadi ada semarak di perjalanan, walaupun yang kita lintasi adalah jalan-jalan di tebing-tebing dan di lereng-lereng pegunungan. Gitu. Kayaknya pada ke Bandung gitu ya, karena platnya B ya, sama dengan saya ya, dengan kita nih. 4 apa nih, 4? Kemana 4? Ya, bulan yang akan datang, bulan yang mulia, kita berharap usia kita disampaikan pada bulan tersebut ya, gitu. Kita berharap masih ada kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan 14 berapa tuh? Ya, pokoknya bulan Ramadan tahun 2025 nanti gitu ya. Gitu. Nah, saya sih ingin ya sebelum Ramadan pun melakukan perjalanan-perjalanan seperti ini, apalagi menjelang Ramadan ya. Ada istilah munggahan kan, di jalan menikung, dan ya kita jadi ulang lagi ya, mengukik dengan kecepatan yang harus kita kendalikan, jangan sampai kita kebablasan. Lihat itu bagusnya, aduh ini ya, bukan aduh ya, alhamdulillah gitu ya. Bumi ini disirami oleh air hujan saat ini sudah ada tetes-tetesan air, karena memang kita membutuhkan ya, dengan turunnya hujan yang ada di lereng-lereng bukit, pegunungan, dan diserap oleh tanah dan pohon-pohonan, itu menjadi cadangan air ya untuk kita semua gitu. Ini kalau hujan kayaknya harus saya akhiri ya, karena tidak mungkin merekam terus dalam kondisi hujan. Saya ini harus memakai jas hujan, jadi kayaknya videonya akan dicukupkan sampai sini ya. Ini entah sampai apa nama daerahnya. Saya akan mencari tempat yang enak untuk berhenti dan memakai jas hujan. Kita berdoa ya, Allahumma shayban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Kita mencari tempat perhentian ya, gitu, karena memang harus memakai jas hujan nih. Sebentar, kita cari tempat yang agak enak ya. Di sini kayaknya.
Coba cari lagi ya sebentar. Ya, ya ditutup aja dulu ya karena memang ini hujan, cenderung akan ke arah besar. Terima kasih ya, jazakumullah khair kepada Rihlah Journey sekalian. Kalau memang di depan nanti memungkinkan akan saya sambung kembali ya. Selamat bersilaturahmi sampai dengan yang berikutnya, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Rihlah Journey, indahnya hidup bersama Ilahi.